tersibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Kata Hasan Al-Basri, diriwayatkan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi", di antara tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukan hamba tersebut pada perkara yang bukan urusannya. Waspada ikhwan, waspada akhwat, terutama ibu-ibu ya, yang mungkin punya banyak waktu luang, hati-hati. Ibu bisa menilai waktu saya banyaknya buat apa. Ya. Kalau ibu-ibu ternyata waktunya berpindah dari satu kemanfaatan yang lain, dari maslahat ke maslahatan yang lain, dari berbakti kepada suami, ngurusin anak, berbakti kepada orang tua, berpindah kepada baca Quran, berpindah kepada salat duha, berpindah kepada zikir, berpindah pada telepon teman menyenangkan hati mereka, berpindah pada sedekah, ya, berpindah pada menyiapkan makanan buat suami, pokoknya dia berpindah satu kebaikan yang lain, terus waktunya semua bermanfaat, berarti insya Allah itu Allah perhatian sama anti. Tapi kalau ternyata sebaliknya, waktunya dari satu waktu ke waktu yang lain ternyata tidak ada manfaatnya. Dari nonton film Korea kepada nonton film India. Dan nonton film India kemudian nonton berita-berita artis. Nonton berita artis kemudian lihat kabar-kabar tentang masalah gibah dan namimah. Dari melihat kabar-kabar gosip kemudian berpindah kepada melihat tas-tas model baru. Melihat tas-tas model baru, lihat kepada jam tangan baru dan seperti itu. Saya itu melihat berita tentang artis, bagaimana selebriti ini, bagaimana apa yang dia pakai, apa yang dia jual, apa yang dia bicarakan, bagaimana perjalanan. Aduh, subhanallah, waktu habis. Nanti ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hari-hari kita. Mana lebih banyak kita untuk beribadah kepada Allah atau untuk perkara-perkara yang tidak manfaat? Tanda kata tanda seorang ditinggal oleh Allah, dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Dan ini sunnatullah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia bisa mengambil manfaat tersebut, dia akan dihukum oleh Allah tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini sunnatullah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan dalam surat Al-Baqarah, "Walamma ja'ahum rasulun aw kullama ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan seterusnya. Yaitu kata Allah tentang orang-orang Yahudi, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, rasul ini mengajarkan tidak sesuai dengan keinginan kalian, nabadahu fariqum minhum, maka ditolak, tidak diterima, ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurim, maka kitabullah yang sudah di tangan mereka buang. Ketika mereka membuang kitabullah, padahal mereka bisa ambil manfaat dari kitabullah, Allah hukum mereka dengan mengikuti cara-cara sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka membuang kitabullah, Taurat mereka buang atau Al-Quran mereka tidak terima. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Akhirnya mereka mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Dan ini sudah sunnatullah yang berlaku. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di sangat indah. Beliau berkata dalam tafsirnya, "Walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu lintifa'u bihi falam yantafi' ubtiliya bil istighal bima yadurruhu." Tatkala merupakan sunanul ilahiyah, aturan-aturan baku, aturan yang berlanjut, yang berjalan dalam aturan ilahi, ya. Sunnatullah, anna man taraka ma yanfa'u, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut dan dia tidak mengambil manfaat, ubtuliya bil istighal bima yadurruhu, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi kemudaratan kepadanya. Perhatikan sini. Kemudian beliau contoh, faman taraka ibadatar rahman, barang siapa meninggalkan beribadah kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil awsan, maka akan terkena musibah dengan beribadah kepada berhala. Tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk. Otomatis nih sunnatullah berlaku. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, barang siapa meninggalkan cinta kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa takut kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa berharap kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufi wa raja'ihi, maka dia akan diberi balasan atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah dan takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Kapan kita benar-benar meninggalkan cinta kepada Allah, kita akan diuji atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan lagi. Wa man lam yunfiq malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Menakjubkan kata beliau, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, mau tidak mau dia akan infakkan jalannya jalan syaitan. Ini sudah sunatullah berlaku. Wa man taraka dhulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abid. Barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan dibalas oleh Allah dengan ketundukan kepada makhluk, sesama makhluk. Menjadi terhina. Dia tidak menghina. Barang siapa tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan dijadikan terhina di hadapan makhluk. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diberi musibah dengan kebatilan, sibuk dengan kebatilan. Ya. Ini contoh ya yang apa namanya? Yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya di antara sebab Allah meninggalkan atau di antara tanda dan sebab Allah meninggalkan seorang yaitu dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya. Ketika dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya, maka otomatis dia akan terjerumus pada perkara yang tidak bermanfaat. Dan demikianlah sebagaimana perkataan salaf, al-waqtu kas-sayf. Perhatikan, al-waqtu kas-sayf. Illam taqta'hu qata'aka. Diriwayatkan suatu pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf, bahwasanya pedang itu seperti waktu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Artinya apa? Kalau waktu tersebut tidak kau gunakan untuk kebaikan, otomatis kau akan dikasih musibah dengan sibuk pada perkara yang tidak baik. Makanya orang kalau sudah tidak sibuk dengan kebaikannya, apa di waktu luang, bagaimana caranya? Ya sudah, nonton hiburan, ya. Hiburan-hiburan yang haram, ya. Dengar-dengar yang haram, nonton film-film yang auratnya terbuka, mendengar tidak tersibukkan mendengar Al-Quran dan ceramah, sibuk dengan mendengar musik-musik seperti itu. Karena dia gunakan waktunya, ya harusnya untuk Allah dia tinggalkan, akhirnya waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dan ini sunnatullah yang berlaku. Maka